Kalian sebelum kita melakukan pelayanan hari ini, saya mohon waktunya sebentar. Ini berkaitan dengan yang sekarang lagi naik daun, ini kaitannya dengan corona. Jadi ini semua kita lagi booming masalah corona. Kalau dulu itu corona itu disenengi wong mergo mobil. Yang saat ini corona diwedeni wong mergo penyakit, gitu nggih. Jadi tondo-tondone corona ini Bapak Ibu, itu sami antara ini panas, batuk, pilek. Tapi panasnya inggil, bukan panas suatu pilek biasa kados kula jenengan. Biasanya nek dhewe kan biasa. Panas suatu pilek tonggone itu biasa. Itu pinarak, nggih. Yang menyebabkan ini jadi mengkhawatirkan adalah saudara-saudara kita, anak-anak yang awake dhewe, ponakan yang sakniki lek kerja iki gak ning Indonesia tok. Gitu. Ada sing kerja ning Malaysia, ada sing kerja ning Singapura, ada sing kerja ning Korea, ada sing kerja ning Hongkong dan lain-lain. Niki sing dadi masalah. Mereka yang sudah pulang dari luar negeri itu wajib kita awasi. Kita akan datang untuk menanyakan keluhan-keluhan apa yang ada pada waktu dia pulang dari luar negeri. Ini beberapa kota di dunia sudah di lockdown, sudah ditutup, jadi orang nggak bisa keluar masuk. Nah, yang di kita, dari ini yang sudah di lockdown adalah Solo. Jadi Solo ini semua kegiatan sudah tidak boleh dilakukan, terutama kegiatan dalam pengumpulan orang itu sudah nggak boleh. Nah, di kita itu baru kemarin diinstruksikan sama Bupati tidak boleh lagi ada kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, baik kegiatan itu di luar lapangan maupun di dalam gedung. Terus nanti Bapak Ibu mungkin 2 minggu ke depan ini pelayanan kita yang ada di lapangan mungkin akan terhambat, mungkin akan tidak ditiadakan sementara sampai tanggal 31 menunggu instruksi berikutnya dari Bupati. Jadi mungkin pelaksanaan posyandu yang biasanya kita laksanakan sekarang tidak boleh lagi dilaksanakan. Imunisasi dan lain-lain mungkin nanti akan kita atur bagaimana caranya supaya masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan. Gitu nggih. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang mengumpulkan orang banyak itu sekarang tidak diperbolehkan lagi. Dan yang perlu diingat Bapak Ibu, kalau punya saudara, siapapun tetangga, saudara, kerabat yang baru pulang dari luar negeri, mohon menghubungi puskesmas supaya petugas kita ke sana, baik dia bekerja ataupun dia pulang dari umroh, atau pulang dari wisata, bepergian dari luar negeri, itu wajib melaporkan. Karena apa? Nanti kita akan, kalau memang ada gejala, nanti akan kita periksa, akan kita rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Itu. Nah, untuk pencegahannya apa Bu? 1, makan dengan gizi yang seimbang. Makan makanan yang dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, itu rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, tolong Bapak Ibu sekalian, putra-putra diingatkan kebiasaan cuci tangan. Cuci tangan yang betul adalah 1 pakai sabun, kedua dengan air yang mengalir. Jangan sampai lupa. Habis kegiatan apapun, itu harus pakai cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. 3, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Nek batuk Bu ditutupi. Nah, contohnya gini. Masuk watuk ning gone ngarepe wong gitu, ditutupi, Nah, nggak boleh tangan, Kalau pakai masker Pak, kalau pakai masker di penjenengan, masker itu hanya untuk 1 hari. Setelah hari itu dibuang, atau dimasukkan ke sampah, kemudian ditimbun di sampah, itu tidak boleh dipakai sekarang, besok dipakai lagi. Kalau kita bersin pakai tisu, itu hanya untuk sekali pakai. Jadi begitu bersin, ini tisu tidak boleh dibawa kemana-mana, ini bisa menular juga.
Kalau sudah bersih, tisu ini dibuang di tempat sampah. Ingat, ya, itu. Kemudian minum air minimal 8 gelas sehari. Makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging dan hewan yang berpotensi menularkan. Bu, ini kasus yang di Solo, itu pasiennya meninggal, itu gara-gara dia tidak pernah pergi ke luar negeri, tidak ada saudaranya keluar negeri. Gara-garanya dia adalah jualan lowo, kelelawar. Ini adalah hewan perantaranya untuk COVID ini. Dulu orang-orang kita tuku lowo digoreng, tuku lowo dimasak, itu biasanya untuk sakit asma. Orang-orang dulu seperti itu. Sekarang mohon jangan beli dulu. Usahakan yang biasanya jamunya, wong Jawa ngombe jamu ini ndok entah langsung diglogok. Itu sekarang juga tidak boleh lagi. Harus betul-betul dimasak. Jadi ndok setengah matang pun sekarang sudah tidak boleh. Harus sampai matang. Ingat, jangan sampai setengah matang. Zaman Mbah Mbaya dia jamu Pak Toto, ya itu zaman dulu. Kalau sekarang sudah tidak boleh lagi. Terus yang kedua, misalkan beli sate, kan daging mentah itu, jangan sampai beli hanya setengah matang. Biasanya itu yang seneng Pak setengah matang mau nggak usah sampai matang. Tidak, harus sampai matang. Karena ini berbahaya sekarang. Kalau dulu mungkin nggak apa-apa, sekarang sudah nggak boleh lagi. Kemudian bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau dengan panas batuk pilek, batuk soyo nemen dodone soyo sesek goroane soyo sakit, segera datang ke puskesmas atau ke fasilitas pelayanan kesehatan. Supaya nanti kita lihat benar nggak ini COVID, benar nggak ini corona. Karena ini sangat cepat Bapak Ibu sekalian. Dulu kita hanya melihat di TV bahwa itu terjadi di luar negeri. Sekarang di negara kita pun sekarang sudah banyak. Mulai kemarin Bupati menginstruksikan kegiatan apapun di luar gedung itu sudah tidak diperkenankan lagi. Terutama yang mengumpulkan orang banyak seperti ini. Mohon Bapak Ibu sekalian yang batuk agak menjaga jarak dengan pasien yang lain. Tahu diri lah. Seperti Bapak ini kalau sudah batuk kemudian pakai masker itu sudah betul. Kalau dia batuk-batuk agak jauh, agak menjaga diri. Ini mohon supaya tidak terjadi penyebaran virus ini di tempat kita. Kemudian teman kita, Pak Eli, videonya. Nanti kita akan siapkan videonya bagaimana sih cuci tangan yang betul. Bagaimana cuci tangan yang betul, nanti akan diperagakan oleh teman-teman kita. Cuci tangan, peragaan cuci tangan. Ayo kita Bandung semua. Ayo ibu-ibu bisa ikut. Ikuti cara cuci tangan. Berdiri apa duduk, Bu? Berdiri. Berdiri, Bu. Ada cuci tangan yang berdiri supaya orangnya. Monggo sedaya mengikuti cara cuci tangan sing larang. Mulai dari telapak tangan nggih, gosok-gosok. Sela-sela jari dalam punggung nggih begar. Kali sela-sela jari. Cuci tangan yang betul. Jempol jari. Diulangi sekali lagi ya, Pak. Oke, Pak. Langsung pakai tangan ya, langsung ngomong. Kecepatan soal. Langsung aku kita aja. Bapak Ibu, gerakan yang pertama adalah tadi, Telapak tangan telapak nggih. tangan, Punggung dan jari-jari. Jangan lupa begar. sela-sela jari ya Pak. Sela-sela Jari-jari begar. bisa kuman bisa disuruh juga. Kemudian gerakan yang kedua, Mbak Eli. Telapak kanan di atas punggung telapak kiri. Nah, Gosok-gosok ya, Pak. Gosok gini. Langsung
tutup. Ya. Keluar, ya. Telapak tangan dan jari saling terkait. Kunci. Dikunci. Nggih. Kuku-kuku niki dikuncikan, nggih. Ngeten. Kali digoyang-goyangkan ngeten nggih. Biar kuman-kuman yang di kuku ini hilang. Hilang. Nggih. Terus kemudian jempol. Jempol ngeten Jempol, nggih. baik jempol kanan Dipegang, maupun ngeten, nggih. jempol tangan yang kiri, Pak. Gantian kiri sama kanan nggih. Putar ya Bu, Pak, ternyata. Diputar-putar nggih. Dipegang. Ngeten nggih. Diputar-putar nggih. Terus ujung kuku. Ujung kuku. Nah, ini tangan ditengadahkan ngeten. Nggih. Diputar-putar nggih. Bergantian nggih. Kanan dan kiri. Iya, dan kiri. Tangan dan kiri. Durasinya ini minimal 20 detik ya, sampai 40 detik ya. Terus proses cepet-cepet mergo selak luwe nggih. Aja biasanya nyuwun sewu ibu-ibu kan wis kesuwen wis ngeten mawon ndang mundhut makanan mboten Pak. Saiki dibiasakan nggih di keluarga nggih. Air yang mengalir mulai digosok-gosokkan jari-jari nggih. Nggih. Terus dikaitkan selanjutnya jempol. Lah ini kan nggih mudahkan gerakan nggih jempol kiri kanan. Terus terakhir nggih niki di kuku-kuku diputar. Ini diulang-ulang ya sampai terakhir dibilas dengan air bersih yang mengalir. Jangan lupa cuci tangannya pakai sabun. Boten perlu sabun-sabun sing mahal, boten Bu. Boleh sabun batangan boleh, tapi yang disarankan adalah sabun cair. Boten nggih, tapi kalau di rumah nggih sabun batangan monggo, kalau ada sabun cair itu jauh lebih baik. Boten nggih? Enggak apa-apa nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan ini corona dan corolla? Boten wonten? Sampun jelas nggih? Nah, oke, monggo Binara, sampun Bapak Ibu, terima kasih nggih. Pertanyaannya bagus, kenapa corona ini kok bisa sampai ke Indonesia? Karena ini Pak, terjadi penularan. Kalau misalkan penjenengan dari Malaysia naik pesawat, dalam satu pesawat itu ada yang positif corona, kemudian dia bersin-bersin, dia tidak pakai masker, semua orang dalam satu pesawat harus diperiksa. Dan yang saat pesawat ini kan wong di mana Pak? Misalnya jenengan numpak bis iki Nganjuk, iku lho enek wong Tarokan, enek wong Medion, mergo arepe mulih, enek wong Surabaya, nggih kan? Itu kan campur-campur orangnya, kita tidak tahu. Nah, kayak gitu itu, makanya dia bisa terluas sampai kemanapun. Oke, makanya kita ini belajar untuk supaya corona ini tidak sampai ke tempat kita. Oke, oke. Diusahakan Bapak Ibu sekalian sekarang ini putra-putranya yang TK kan biasanya enten piknik. Mohon ini ditiadakan dulu sampai tanggal 31 Yang TK, yang SD itu kan sekarang ada kegiatan piknik bersama-sama, kadang naik odong-odong itu sama-sama. Mohon sekarang ditiadakan dulu tempat-tempat terbuka, orang-orang berkumpul yang banyak, terutama yang kita waspadai adalah orang-orang asing, ya Pak. Dia awak dhewe lagi seneng. Saya bukan gue seneng karena mereka kebanyakan yang dari Itali, dari dan lain-lain itu mereka sekarang negaranya itu sudah ditutup, tidak boleh orang keluar masuk seperti kita. Kita alhamdulillah masih bisa kemana-mana. Terima kasih. Wonten ada pertanyaan lagi? Wonten pertanyaan lain? Sampun nggih? Oke nggih. Mohon diinformasikan juga bahwa nanti untuk imunisasi sementara ini ditiadakan dulu Pak sampai tanggal 31 gitu nggih. Jadi imunisasi yang ada di desa-desa di Posyandu nanti kita tiadakan dulu sampai tanggal 31. Kita menunggu pemberitahuan selanjutnya. Kalau tanggal 31 nanti insya Allah di tempat kita mudah-mudahan tidak ada satupun yang terkena corona, otomatis
otomatis kita akan berjalan seperti biasa. Kalau ada satu pun penderita yang kena corona, otomatis Nganjuk akan ditutup. Sudah orang nggak bisa kemana-mana, kita tidak boleh kemana-mana. Orang hanya boleh di dalam rumah saja, tidak boleh ada kegiatan di luar rumah. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan, lingkungan panjenengan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan tidak ada corona ini di Kecamatan Pace. Itu nggih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.